Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam salah satu majelis yang mulia ini, dalam salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah ke tempat ini, langkah kita ke tempat ini sebagai jalan untuk membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan al jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama berwasiat kepada kita, terutama para penuntut ilmu agama, agar senantiasa untuk muraja'atul ilmi, mengulang pelajaran, terutama di momen-momen tertentu atau musim-musim tertentu, waktu-waktu tertentu. Meskipun itu berulang kali kita melewatinya, seperti ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, maka kewajiban kita untuk mempelajari, untuk menyiapkan diri apa yang kita akan perbuat di bulan Ramadan tersebut. Demikian pula pada saat seperti sekarang ini, kita sudah memasuki awal bulan yang banyak disalah pahami dan banyak disalah maknakan oleh sebagian saudara-saudara kaum muslimin, yaitu menyikapi bulan Rajab. Ya. Ini merupakan sekali lagi kewajiban kita untuk saling mempelajari apa yang ada di bulan Rajab ini, apa yang perlu kita perbuat di bulan Rajab ini. Ini sekali lagi hanya sekedar muraja'atul ilmi, mengulang pelajaran yang berkaitan dengan bulan Rajab, agar betul-betul ibadah kita ala basirah, di atas al-ilmu, dan juga sebagai nasihat kepada saudara-saudara kita yang salah memahami makna ataupun bulan Rajab tersebut. Sekali lagi, ini adalah pelajaran yang berharga untuk kita menjalani hidup kita ini di bulan Rajab. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama perlu kita sampaikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk memuliakan sebagian makhluknya di atas sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan para nabi dan para rasul di atas semua manusia yang ada. Demikian pula di antara para rasul-rasul tersebut, Allah memuliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul yang kami
dimuliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Dan Nabi kita Muhammad SAW merupakan Nabi, Rasul yang termulia di atas semua yang ada di atas muka bumi ini. Demikian pula setelah para Nabi dan para Rasul, Allah memuliakan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Allah pilih menjadi manusia yang terbaik setelah para Nabi dan para Rasul. Rasul SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, summa ladina yalunahum, kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah para tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Ini adalah orang-orang yang Allah muliakan di atas semua yang ada. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian tempat di atas sebagian yang lainnya. Allah memuliakan kota Makkah dan Madinah di atas semua kota yang ada di atas muka bumi ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan 3 masjidnya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Yang 3 masjid itulah yang dibolehkan untuk orang wisata religius. Rasul mengatakan, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh orang itu wisata religius kecuali kepada 3 tempat ini, Masjidil Haram, Masjid Aqsa atau Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Ini adalah 3 masjid yang Allah muliakan di atas semua masjid-masjid yang ada. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian waktu di atas sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan di atas semua bulan yang ada. Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam Lailatul Qadar di atas semua malam yang ada. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara yang Allah muliakan di atas bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya bulan Rajab termasuk salah satu Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang haram, yang disucikan, yang dimuliakan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah berfirman, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah mengatakan sesungguhnya bilangan bulan menurut ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada yang diistilahkan dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang mulia. Tentunya selain bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan termasuk yang paling disucikan di antara yang ada. Namun di antara 12 bulan tersebut, di antaranya yang haram, yang suci, yang dimuliakan adalah Arba'atun Hurum, 4 bulan. Dan dijelaskan dalam hadis, 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Al-Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab yang sekarang ini kita baru memasukinya. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya bulan Rajab sekarang ini adalah bulan yang Allah muliakan, maka apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana cara kita memuliakan bulan tersebut? Karena kalau Allah memuliakan sesuatu, kewajiban kita untuk juga memuliakannya. Sebagaimana ketika Allah memuliakan para sahabat atau para sahabat Rasulullah SAW, kewajiban kita juga memuliakan para sahabat Rasulullah SAW. Ketika Allah memuliakan bulan Ramadan, kewajiban kita adalah memuliakan bulan Ramadan tersebut. Namun sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita memuliakan bulan-bulan yang mulia tersebut? Apakah menurut akal kita? Apakah semau gue? Apakah kata hawa nafsu kita? Apa sesuai dengan adat istiadat? Atau bagaimana cara kita memuliakan bulan yang Allah katakan sebagai Arba'atun Hurum tersebut? Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, wajib untuk kita yakini bersama bahwasanya setiap waktu yang mulia, setiap tempat yang mulia, maka ibadah yang dilaksanakan pada waktu itu, di tempat itu,
akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, perbuatan dosa dan maksiat jika dilakukan pada bulan-bulan yang mulia, waktu-waktu yang mulia atau tempat yang mulia, maka juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam ayat tadi surat At-Taubah ayat 36, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada Arba'atun Hurum tersebut, pada waktu 4 bulan tersebut. Ya. Bukan berarti kalau selain itu kita dibolehkan untuk mendolimi diri kita, tidak. Namun ini penekanan bahwasanya haram untuk kita berbuat kedoliman. Baik kedoliman yang berupa kesyirikan, kebid'ahan, ataupun perbuatan kemaksiatan. Semua perbuatan tersebut diharamkan pada setiap waktu dan tempat, namun ketika di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, lebih ditekankan untuk dilarang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "La tadlimu anfusakum fi kullihinna." Jangan kalian mendolimi diri kalian pada semua waktu-waktu tersebut, semua bulan-bulan tersebut. Kemudian, "Tsumma ikhtassa min dzalik arba'ata ashhur." Kemudian dikhususkan lagi, ditekankan lagi 4 bulan yang hurum tersebut, yang dimuliakan, yang disucikan tersebut. Faja'alahunna huruman. Allah pun menjadikan 4 bulan tersebut sebagai bulan yang haram, yaitu yang Allah sucikan, tidak diperbolehkan bagi manusia untuk mendolimi diri mereka, terutama syirkun, yaitu durbun yang besar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ja'ala dzanba fihinna a'dham, dan Allah menjadikan dosa pada waktu-waktu yang mulia tersebut itu lebih besar lagi. Wal amala saleh wal ajr a'dham, demikian pula sebaliknya, pahala dan amal saleh juga Allah lipat gandakan pahalanya. Maka ketika kita masuki bulan seperti ini, selayaknya untuk kita meresapi bahwasanya kita sekarang berada di bulan yang haram, artinya bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang disucikan, maka harus lebih berhati-hati untuk kita jatuh ke dalam kemaksiatan, karena akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka demikian pula ketika kita mengetahui ini termasuk bulan-bulan yang mulia, kewajiban kita untuk lebih bersemangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti yang sudah kita ketahui bersama, ibadah tidak akan mungkin diterima kecuali dengan ikhlas dan ittiba sesuai dengan tuntunan ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak cukup hanya kita bermodal semangat ketika memasuki bulan yang suci ini atau yang mulia ini, namun harus kita juga iringi dengan modal al-ilmu untuk kita jadikan sebagai landasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Sebelum kita melangkah terlebih jauh ya untuk menghadapi bulan Rajab ini, maka kewajiban kita belajar apa yang dibolehkan, apa yang disyariatkan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, semua yang diajarkan, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, maka pada bulan-bulan seperti ini itu lebih selayaknya untuk kita bersemangat. Ibadah apa saja, selama ada tuntunannya, ada dalilnya yang sahih dari Rasulullah SAW ataupun para sahabat Rasulullah SAW. Ini secara global apa yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini, yaitu semua ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, seperti kalau misalnya sholat tahajud, sholat duha, atau yang lainnya daripada hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula puasa, silakan puasa Senin Kemis, puasa Daud dan sebagainya, daripada puasa-puasa yang telah ada dalil yang sahih tentangnya. Ini lebih kita memacu diri kita untuk mengamalkannya
di bulan-bulan yang mulia ini. Demikian pula bersedekah dan sebagainya. Ini yang secara umum disyariatkan. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Namun seperti yang kita sampaikan tadi, sangat disayangkan ada sebagian dari saudara-saudara kita yang salah memaknai bulan Rajab ini, ataupun salah dalam memuliakan bulan Rajab ini. Mereka tahu ini bulan yang mulia, cuma mereka salah dalam cara memuliakan bulan ini, yaitu dengan mengadakan beberapa ritual-ritual ibadah yang kalau kita pelajari, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama, kepada ucapan-ucapan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ucapan-ucapan para ulama terdahulu, maka kita akan dapati itu adalah ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang akan kita sebutkan, beberapa ritual-ritual ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasul SAW ataupun dari para sahabat yang masih banyak diamalkan oleh sebagian kaum muslimin di bulan ini. Maka sebelum kita terlambat melaksanakan perbuatan yang tidak ada dasarnya tersebut, maka wajib untuk kita mengetahui hal seperti ini. Sebagaimana dahulu seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'alu anis syarr makhafata an yudrikani. Dahulu para sahabat Rasul SAW bertanya kepada Rasul tentang hal-hal yang baik. Namun aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasul tentang yang jelek, yang buruk, agar aku tidak melakukan yang jelek tersebut, agar aku bisa menjauhkan diri daripada yang jelek tersebut. Dan itu pula yang dikatakan oleh seorang penyair, araftu syarra la li syarri lakin litawaqi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, namun untuk menjauhkan daripada kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarr yaqa'u fi. Barang siapa yang tidak tahu kebaikan dari kejelekan, maka dia akan jatuh ke dalam kejelekan. Maka apa yang akan kita pelajari ini dari ritual-ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya alias bid'ah, itu kita ketahui untuk kita jauhi dan untuk kita sampaikan kepada umat bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi pada hari-hari seperti ini, terkadang menyebar banyak berita, entah lewat SMS atau di internet dan sebagainya, sebagian menyebarkan hadis-hadis atau keutamaan-keutamaan atau motivasi-motivasi untuk beramal beberapa ritual ibadah yang sebetulnya kalau diteliti tidak ada sunnahnya daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya tadi pagi beberapa SMS masuk berkaitan dengan pertanyaan tentang ibadah di bulan Rajab, dan ini terus setiap tahunnya demikian. Makanya kita sampaikan ini agar tidak perlu susah payah antum SMS ke ustadz-ustadz, sudah ada jawabannya sekarang ini insyaallah taala. Di antara yang perlu kita sampaikan, tadi pagi ada SMS yang mengatakan bulan Rajab, dia ada yang menyebarkan bulan Rajab jatuh tanggal 11 Mei sekarang ini. Barang siapa puasa sehari, maka seperti laksana puasa setahun. Barang siapa puasa 7 hari, maka ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa puasa 8 hari, maka dibuka pintu 8 surga. Barang siapa puasa 10 hari, akan dikabulkan segala permintaannya. Kemudian ditambah lagi, barang siapa mengingatkan kepada orang lain tentang ini, seakan ibadah 80 tahun. Ya, ini yang laris, kata sebagai teman, yang laris yang punya ini, jaringan-jaringan ini. Karena semuanya menyebarkan. Karena apa? Yang menyebarkan dapat pahala selama apa? Seperti orang beribadah 80 tahun. Ini sering kali muncul. Ini baru edisi perdana hari ini, awal bulan Rajab. Dan masih banyak lagi nanti ritual-ritual setelah ini. Makanya sekali lagi, ini sangat penting untuk kita pelajari sebelum kita kebingungan. Kok ada seperti ini loh, kok ada ibadah seperti ini, kok anak belum pernah tahu. Padahal puluhan tahun anak ngaji, kok dia tidak pernah diajarkan. Nah, kita sekarang ajarkan mana yang hak, mana yang batil. Yang pertama, di antara ritual ibadah tersebut
adalah yang diistilahkan dengan salat ar-raghaib. Ya. Salat ar-raghaib. Salat raghaib itu akan dilaksanakan, ini karena setiap tahunnya terus ada yang melakukan, itu biasanya dilakukan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Kamis depan, ya, malam Jumatnya itu ada sebagian dari kaum muslimin melaksanakan salat yang diistilahkan dengan salat ar-raghaib, ya. Dengan tata cara kalau kita katakan yang nyeleneh, ya. Caranya nyeleneh. Mungkin ya sebagian besar tidak tahu bagaimana caranya. Karena memang belum tingkatnya masihan. Caranya yaitu yang pertama 12 rakaat, ya. Kemudian setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah sekali, Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, Qul huwallahu ahad 12 kali. Ya. Kemudian ya 2 rakaat salam. Setelah salam itu membaca salawat kepada Nabi sallam selama 70 kali. Ya. Dan seterusnya. Kemudian sujud. Ini sujud di luar sholat. Kemudian membaca apa lagi? Sujud lagi. Ya. Dan katanya kalau dia berdoa meminta apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan salat raghaib dari kata ar-raghbah, yaitu semua permintaan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bacakan hadisnya, ya. Sekali lagi, araftus syarr la lisyarr. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melaksanakan kejelekan tersebut. Namun untuk kita tahu ini adalah salat yang tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Ada dalilnya, namun dhaif. Bahkan dikatakan para ulama, dalilnya maudhu, palsu. Ya. Ada riwayat yang mengatakan, ma min ahadin yasumu awwala khamis min Rajab. Tidaklah seseorang itu puasa pada hari Kamis di bulan Rajab pertama. Artinya Kamis depan ini itu kata mereka di antara ritual ibadah yang dilaksanakan di bulan Rajab. Puasa hari Kamis, kemudian maghribnya, ya, ini masih baru minum langsung apa salat raghaib. Ya. Ma min ahadin yasuma awal khamis min Rajab summa yusalli. Tidaklah seseorang puasa hari Kamis di awal bulan Rajab, kemudian dia salat fima bainal isya wal atama, antara maghrib dan isya, yakni lailatul jum'ah isnatai asyara rakaat, 12 rakaat. Yaqra fi kulli raka'ah Fatihatul kitab marratan, membaca Al-Fatihah pada rakaat tersebut sekali, kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar salasa marrat 3 kali, wa qul huwallahu ahad isnatai asyara marrah 12 kali. Yufassil baina kulli raka'atain bi taslima, setiap 2 rakaat salam. Fa idza faragha min sholati shalla alayya 70 marrah. Setelah selesai salat berselawat kepada Nabi sallam sebanyak 70 kali. Kemudian yakul, kemudian berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi, kemudian sujud. Fayakul fi sujudi, kemudian pada waktu sujud membaca subuhun qudusun rabbul malaikatu warus 70 marrat, 70 kali. Summa yarfa ra'sahu, mengangkat kepalanya. Wa yaqul rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'zam 70 marrat, membaca doa tersebut selama 70 kali. Ya, ini sekali lagi sebagai ulama mengatakan ini adalah tata cara yang nyeleneh karena memang hadisnya tidak sahih, ya. Nah, di sini kita ketahui sekali lagi ini adalah salat raghaib yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada Jumat atau malam Jumat pertama di bulan Rajab. Dalilnya seperti itu, namun para ulama mengatakan dalilnya tidak sahih. Ya, hadisnya dhaif bahkan maudhu, akan kita sampaikan nanti ucapan-ucapan para ulama. Jadi kalau ada orang berdalil seperti ini, sampaikan bahwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama hadis mendhaifkan, melemahkan, bahkan mengatakan itu adalah hadis yang palsu. Kita baca sebagian ucapan para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at beliau mengatakan, hadza hadisun maudhu. Ini adalah hadis yang palsu. Ya. Demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau An-Manarul Munif, beliau mengatakan wa kadzalika ahadisu salatir raghaib kulluha kadzibun wa mukhtalaqun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, demikian pula semua hadis-hadis tentang salat raghaib itu semuanya dusta, semuanya palsu,
yang disandarkan kepada Ar-Rasul SAW. Waqad angkaral ulama hadil bid'ah. Kata beliau bahwasanya para ulama telah mengingkari kebid'ahan ini, ya. Wasarrahu bibutlaniha, dan kata beliau para ulama telah menjelaskan tentang kebatilannya. Wa annaha muhdatsatun fis syara', dan bahwasanya itu adalah salat yang muhdatsa, yang bid'ah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang bermadhab Asy-Syafi'i, yang banyak diambil oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita, beliau sendiri mengatakan ketika ditanya tentang salat raghaib tadi, beliau mengatakan hadhihi bid'atun qabihatun munkaratun asaddal inkar. Kata beliau, ini adalah bid'ah yang qabihah, yang jelek, yang buruk, yang mungkar dan sangat mungkar. Kemudian beliau katakan lagi mustamilatun ala munkarat, dan mencakup banyak kemungkaran-kemungkaran. Ya, fayata'ayyan tarkuha, maka wajib untuk meninggalkannya, wal i'radu anha, dan berpaling darinya. Kemudian wa ingkaruha ala fa'ilha, dan wajib untuk apa? Mengingkari orang yang melaksanakannya. Ya, Imam Nawawi sendiri mengatakan apa? Bid'atun qabihah, bukan mengatakan bid'ah hasanah, tidak. Ya, karena para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada istilah bid'ah hasanah dalam agama, karena Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Kalau ada orang mengatakan ada bid'ah hasanah, ya, kata-kata kullu tadi itu tidak semuanya sesat, ya. Berarti apa? Berarti kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau dikatakan setiap bid'ah itu sesat, kata mereka, enggak semuanya sesat. Kata-kata kullu enggak sesat semuanya. Maka kalau bisa kita katakan kepada mereka, apakah berarti kullu dhalalatin tidak semuanya di neraka? Karena apa? Bersambung hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau dikatakan kullu tidak semuanya sesat, berarti tidak semua kesesatan tempatnya di neraka. Ya, mari kita sesat agar bisa masuk ke surga, karena enggak semua sesat apa di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini pemahaman yang apa? Ya, yang sangat jauh daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Nawawi, contoh ulama mereka mengatakan apa? Ya, ini adalah bid'ah yang qabihah, ya, yang mungkar, yang mungkar. Beliau tidak mengatakan bid'ah hasanah dan sebagainya. Bid'ah yang qabihah mungkar asadda al-inkar. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa amma salatul raghaib fala aslalaha. Adapun salat raghaib tidak ada asalnya dari Al-Qur'an, dari hadis yang sahih, atau dari perbuatan para sahabat Rasul SAW. Seandainya itu baik, maka akan diriwayatkan para sahabat akan melaksanakannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu baik, para sahabat yang pertama kali akan mencontohkannya kepada kita. Kemudian kata beliau, bal hiya muhdatsatun, bahkan salat raghaib adalah perbuatan baru dalam urusan agama. Fala tustahab la jama'a wala furada, tidak disunahkan baik secara jamaah ataupun secara individu. Kemudian wal atharul ladzi dzukira fihi kadzibun maudhu' bittifaqil ulama. Kata beliau, riwayat yang menyebutkan tentang salat raghaib tadi itu adalah maudhu', palsu, sesuai dengan kesepakatan para al ulama. Demikian pula juga yang dikatakan Imam Al-Iraqi, Imam Asy-Syaukani, dan banyak ulama-ulama hadis seperti yang dikatakan oleh tadi, mengatakan sepakat ini adalah hadis yang palsu. Ini yang pertama tadi, masalah salat ar-raghaib tidak ada dasarnya. Kemudian ritual yang kedua yang berkaitan dengan bulan Rajab yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin seperti tadi yang kita baca lewat SMS tadi dari sebagian saudara kita yang menanyakan tentang masalah puasa di bulan Rajab dengan keutamaan-keutamaan seperti tadi. Maka kita jawab dari ucapan sebagian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama hadis, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, beliau mengatakan secara umum tentang masalah puasa di bulan Rajab, kata beliau lam yarid atau lam yasih fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'an minhu muayyan
wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi haditsun sahihun yasluh lil hujjah. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani bahwasanya tidak sahih satu hadis pun yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab ataupun keutamaan puasa di dalam bulan Rajab, puasa-puasa yang tertentu yang khusus bulan Rajab, dan juga tidak sahih hadis yang berkaitan dengan keutamaan khusus sholat malam di bulan Rajab. Ya. Nanti akan kita sampaikan di antara sebagian orang mengkhususkan pada malam 27 Rajab untuk melaksanakan sholat malam. Ini sekali lagi telah dijawab oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani bahwasanya baik puasa khusus atau sholat malam khusus itu tidak ada dasarnya dari hadis yang sahih. Ini sekali lagi sesuai dengan penelitian para ulama ahli al-hadis. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan oleh para ulama bahwasanya kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yadribu akufan nasi liyadauha ala ta'am. Dahulu Umar bin Khattab pada bulan Rajab itu memukul telapak tangannya manusia atau memegang tangan manusia untuk ditempelkan ke dalam makanan. Agar apa? Mereka mau makan tidak puasa di bulan Rajab. Agar mereka tidak mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa-puasa tertentu. Seraya beliau mengatakan, la tusabbihuhu bi Ramadan. Jangan kalian menyerupakannya dengan bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, kulu fa inna ma huwa syahrun kana yu'addimu ahlul jahiliyah. Makanlah pada bulan Rajab itu karena itu adalah bulan yang dahulu diagung-agungkan, dikeramatkan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Maka untuk menyelisih mereka, maka tidak ada syariatnya melaksanakan puasa khusus di bulan Rajab. Seperti tadi yang kita sampaikan, barang siapa yang puasa 1 hari demikian pahalanya, yang puasa 10 hari demikian pahalanya. Ini semuanya apa? Tidak ada dalil yang sahih. Kalau mau puasa silakan puasa, namun jangan khususkan bulan Rajab. Puasa Senin Kemis seperti pada bulan-bulan sebelumnya. Kita mengatakan seperti ini bukan berarti kita melarang ibadah di bulan Rajab. Dan ini sudah kita jelaskan tadi pada awal pertemuan bahwasanya silakan kita berbuat ibadah namun ikhlas dan ittiba sunnah terutama di bulan Rajab ini. Namun jangan kait-kaitkan dengan keutamaan khusus di bulan Rajab karena tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Jadi tolong jangan disalahpahami. Yang dilarang itu adalah mengkhususkan ibadah-ibadah, ritual-ritual tertentu yang dikaitkan dengan bulan Rajab seperti yang sudah kita bacakan dari SMS sebagian saudara-saudara kita. Ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasul ataupun para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah puasa di bulan Rajab, sekali lagi tidak ada dasarnya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau melarang manusia untuk mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa-puasa tertentu. Kemudian yang ketiga, di antara ritual ibadah yang dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin di bulan Rajab adalah melaksanakan ibadah umrah atau ziarah kota Madinah yang diistilahkan dinamakan dengan ziarah ar-Rajabiyah atau umrah Rajabiyah. Kalau kita bulan-bulan seperti ini datang ke kota Madinah atau Masjidil Haram, Mekah, ini kita lihat mungkin lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Ini karena apa? Sebagian kaum muslimin mengira bahwasanya umrah di bulan Rajab ini keutamaannya melebihi mungkin daripada umrah di bulan Ramadan, yang mana Rasulullah SAW mengutamakan umrah di bulan Ramadan dibandingkan umrah-umrah di bulan-bulan yang lainnya. Namun sebagian mereka tidak, justru lebih mengutamakan umrah di bulan Rajab. Ini kata para ulama tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
lam ya'tamir ar-Rasul sallallahu fi Rajab qat. Ya. Rasul sallallahu tidak pernah umrah sama sekali di bulan Rajab. Ya. Ini sekali lagi bukan berarti kita nggak boleh umrah di bulan ini, silahkan. Namun jangan meyakini ada kekhususan, keutamaan tertentu di bulan Rajab untuk apa? Umrah. Ya. Seperti tadi, kalau puasa demikian, pahalanya demikian, ya, khusus pada bulan Rajab saja, ini tidak dibolehkan. Sekali lagi bedakan antara kita meyakini bahwasanya umrah silakan dilakukan pada waktu-waktu mana saja, bulan-bulan apa saja. Namun yang tidak dibolehkan mengkhususkan ya bulan Rajab untuk berumrah. Ya. Demikian pula ziarah kota Madinah, silakan kita ziarah kota Madinah pada bulan ini. Cuma jangan dikait-kaitkan dengan apa? Bulan Rajab. Kebetulan kita punya uang, kita umrah, kita ziarah kota Madinah, ahlan wa sahlan, silakan. Ya. Akan tapi apa? Sekali lagi, jangan ada keyakinan kalau kita ziarah kota Madinah bulan Rajab itu memiliki keutamaan-keutamaan khusus atau pahala-pahala khusus. Ini sekali lagi tidak ada landasannya. Kemudian di antara ritual ibadah juga yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di bulan Rajab adalah menyebarkan doa atau doa-doa khusus. Ya. Di antaranya yang sering disebarkan lewat SMS setiap tahunnya pada bulan seperti ini ataupun yang sebelum Ramadan, yaitu doa yang mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah untuk kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini sekali lagi kata para ulama, ini doa tidak ada asal usulnya dari Rasulullah SAW. Hadisnya tidak sahih, ya, tidak boleh kita khususkan untuk kita ucapkan di bulan-bulan seperti ini. Jadi kalau ada yang menyampaikan doa tersebut, tolong antum nasihati, ya, kalau mau doa tidak boleh mengkhususkan doa-doa tersebut, terutama di bulan seperti ini. Kenapa? Mengkhususkan suatu ibadah pada waktu tertentu, waktu yang khusus, ini butuh dalil yang khusus, tentunya dalil yang sahih. Ya, dalil yang boleh dijadikan pegangan hanyalah yang sahih saja. Karena Rasul sendiri mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat tinggalnya di dalam api neraka. Maka ini sekali lagi merupakan doa yang tidak dianjurkan untuk dibaca di bulan seperti bulan Rajab atau Sya'ban ataupun bahkan sebelum Ramadan. Karena sekali lagi mengkhususkan doa tersebut pada bulan-bulan seperti ini tidak ada landasan yang sahih tentangnya. Jadi kita baca ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah yang berkaitan dengan masalah doa tersebut. Kata beliau, Mayur wa in Nabi sallallahu annahu kana yaqul idza dakhala syahr Ramadan atafan syahr Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Kata beliau, minal ahaditsi dhaifah. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu bahwasanya beliau mengatakan pada bulan Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan pertemukan kita dengan Ramadan, itu termasuk hadis-hadis yang dhaifah. Kemudian kata beliau, walakin hadza ayyuhal ikhwa isma'u ma'aqul hadza hadisun dhaif. Ini adalah hadis yang dhaif, mungkarun, hadis yang mungkar, la yasihhu anin Nabi sallallahu, tidak sahih dari Rasul sallallahu, wali hadza la yanbaghi lil insan an yad'u bihadza du'a. Oleh karena itulah tidak selayaknya bagi seorang muslim muslimah untuk berdoa dengan doa ini, li'annahu lam yasih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu tidak sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma qultuhu lakum li'annahu yujad fi ba'di ahadits al-wa'dhu yujad hadal hadits. Kata beliau, aku katakan seperti ini karena sebagian orang yang suka menasihati dan sebagainya, suka tazkiyatun nufus di antaranya membawakan hadis-hadis yang seperti ini, padahal hadisnya tidak sahih. Walakinnahu hadisun la yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah peringatan bagi kita agar kita
tidak mengkhususkan doa atau zikir tertentu di waktu tertentu atau tempat tertentu kecuali dengan adanya hadis atau dalil yang sahih dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara ritual ibadah juga yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di bulan Rajab, dan ini mungkin sebagai penutupnya kata mereka, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj. Yaitu pada tanggal berapa? Mau merayakannya? Hah? Ya, kalau mau merayakannya coba dengar dahulu nasihat para al-ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Wajib untuk kita yakini bahwasannya peristiwa Isra wal Mi'raj merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menurunkan ayat yang berbunyi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Ini yang wajib untuk kita yakini. Peristiwa Isra wal Mi'raj merupakan salah satu kejadian yang luar biasa. Dan di sana sebetulnya kata para ulama banyak pelajaran yang berharga yang bisa dipetik dari pelajaran Isra wal Mi'raj atau peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Ya, akan tapi kebanyakan manusia lebih senang merayakan perayaannya karena ada makanannya, ada hiburannya daripada apa? Mengambil pelajaran atau makna yang terkandung di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Berapa banyak orang yang mengatakan sebagai panitia Isra wal Mi'raj cuma tidak pernah sholat 5 waktu atau bolong-bolong atau tidak sholat di masjid 5 waktu tersebut. Padahal di antara inti peristiwa Isra wal Mi'raj adalah sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, mereka yang tiap tahunnya merayakan Isra wal Mi'raj mengeluarkan banyak biaya, waktu dan tenaga. Mereka lupa bahwasanya ada akidah yang mereka tidak memahaminya, yang menyelisih akidah mereka, yaitu bahwasanya Allah fis sama, Allah di atas langit. Sedangkan mereka panitia-panitia tersebut mengatakan Allah ada di mana-mana. Padahal kemana Rasulullah SAW itu dimi'rajkan? Di mana? Di mana Rasul berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala? Di mana? Nah, walakinnahum la yaqilun. Akan dari mereka apa? Tidak memikirkannya, tidak merenungkannya, tidak mempelajarinya, tidak mengambil manfaat daripada peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Yang mereka ambil adalah makanannya. Ini adalah musibah. Mereka yang paling getol merayakannya namun lupa pelajaran apa? Inti daripada peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Demikian pula di antara akidah yang bisa dipetik dari kejadian Isra wal Mi'raj yaitu sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah memiliki sifat al-kalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan siapa yang Dia kehendaki, dengan suara yang didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Ini kalau mungkin kita dalami, kelompok Asy'ariyah yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, mereka menetapkan berapa sifat? Ya mungkin yang secara umum 7 Sifat al-haya, sifat apalagi al-qudrah, sifat al-iradah, sifat as-sam' al-basar, kemudian al-ilmu wal al-kalam. Sifat al-kalam kata mereka, Allah berbicara, cuma harus kita waspada. Terkadang ada kata atau istilah atau nama yang mereka pakai, al-bid'ah pakai, cuma maknanya hakikatnya berbeda dengan yang dipahami dan diyakini oleh al-sunnah wal jamaah. Asy'ariyah ketika mengatakan Allah punya sifat kalam, itu maknanya berbeda dengan yang dipahami oleh al-sunnah wal jamaah. Asy'ariyah mengatakan Allah berbicara itu maksudnya apa arti al-kalam? Al-ma'nal qa'im fin nafsi. Adalah apa? Kalau bisa dikatakan bisikan hatinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman kepada Jibril menurunkan Al-Qur'an,
itu tidak dengan suara yang didengar oleh Jibril, namun Jibril mengetahui apa yang ada di dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kasarnya, Asy'ariyah menuduh Allah itu bisu, tidak bisa apa? Bicara. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah konsekuensi ucapan mereka karena mereka mengatakan Allah berbicara namun bukan dengan apa? Dengan suara. Naudzubillah min dzalik. Ini pelecehannya kelompok Asy'ariyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum la yash'urun. Akan tapi mereka tidak merasa. Namanya al-bid'ah masa bisa merasa? Ya, karena apa? Ya, hatinya sudah terkotori dengan kebid'ahan. Sebagaimana kata seorang ulama salaf Hasan bin Atiyah, beliau mengatakan mabtada'a qaumun bid'atan illa naza'allahu minas sunnah mislaha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sekelompok al-bid'ah melakukan perbuatan bid'ah kecuali Allah cabut dari hati mereka kelezatan apa? As-sunnah. Tidak merasa kalau mereka apa? Melecehkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan mereka seperti tadi, ya. Intinya sekali lagi kita kembali kepada permasalahan bahwasanya harus kita terkadang teliti waspada. Terkadang mereka punya semboyan, punya istilah-istilah yang terkadang sama dengan istilah Ahlussunnah wal Jamaah, akan tapi maknanya berbeda. Wajib untuk apa kita? Wajib teliti. Seperti misalnya Asy'ariyah punya istilah tauhid, Ahlussunnah punya istilah tauhid, namun berbeda. Tauhid yang dimaksudkan atau puncak tauhid Asy'ariyah tauhid rububiyah. Barang siapa meyakini Allah menciptakan, itu puncak tauhid mereka. Adapun Ahlussunnah mengatakan tidak, karena orang musyrikin mentauhidkan dalam rububiyah. Namun ketika mereka mensyirikkan tauhid uluhiyah, maka mereka apa? Dikatakan musyrikun. Tidak cukup tauhid al-uluhiyah. Kelompok teroris, mereka punya istilah tauhid, namun kata mereka tauhid hakimiyah, sedangkan Ahlussunnah mengatakan tauhid uluhiyah. Itulah tauhid yang selalu digembar-gemborkan atau yang selalu didengungkan, didakwakan oleh para anbiya dan para ar-rusul alaihi wassalam. Sekali lagi harus kadang kita teliti dalam istilah-istilah tersebut. Kemudian sekali lagi bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat besar yang wajib untuk kita meyakininya, ya. Dan itu termasuk ujian bagi kita semuanya. Karena di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ada hal yang luar biasa yang terkadang apa? Akal tidak bisa apa? Mencapainya, ya. Bahkan apa? Itu pula yang dikisahkan dalam sejarah. Bagaimana orang-orang musyrikin mereka mendustakan kabarnya Rasul SAW tentang Isra wal Mi'raj. Namun Abu Bakar Siddiq orang yang pertama kali mengimani terjadinya apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Kata beliau, kalau yang mengatakannya, menceritakannya adalah Rasulullah, aku apa? Mempercayainya. Masuk akal ataupun tidak masuk akal. Ini juga apa? Pelajaran yang berharga bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala, kabar berita dari Rasulullah terkadang menjadi ujian bagi akal kita, ya. Namun apa? Orang yang beriman menundukkan akalnya kepada al-iman bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa ke langit yang ketujuh, kemudian mendapati peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Itu semuanya menunjukkan Allah ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya akal manusia sangat amat sempit, tidak bisa meliputi segala-galanya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maka dari situ pelajaran yang sangat berharga, jangan menuhankan apa? Akal. Akal kita terbatas, tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Akal harus ditundukkan dengan an-naql, dengan Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu kita ketahui dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, seperti yang antum jawab tadi, kapan terjadinya Isra wal Mi'raj? Tanggal berapa? Tanggal 20? Itu salah, ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, kata beliau, wal hadisul ladzi jaa fihi annal Isra wal Mi'raj kana lailata sabi wal ishrin la yasih. Kata beliau, hadis yang menceritakan, menjelaskan bahwasanya Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tidak sahih. Tidak ada hadis dalil yang sahih yang mencantumkan Isra wal Mi'raj tanggal 27 Rajab. Bahkan ulama yang lain yang bernama Ibnu Dihyah, beliau mengatakan
wa dzakara ba'dul qussas annal Isra kana fi Rajab wa hadza inda ahli ta'dili wa tajrih ainul kadhib. Kata seorang ulama yang bernama Ibnu Dihya bahwasanya sebagian para pendongeng itu dongeng bahwasanya Isra wal Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Kata beliau bahwasanya ulama jarh wa ta'dil, ulama al-hadis sepakat mengatakan ini kedustaan, ya. Kenapa? Tidak ada bukti, tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan Isra wal Mi'raj terjadi tanggal 27 Rajab. Ini peristiwa apa? Gaib. Harus apa? Ada dalilnya. Tidak sembarangan kita mengucapkan ini tanggal demikian dan demikian kecuali dengan ada dalil yang sahih, ya. Kemudian dikatakan di sini oleh, ini makalah yang saya bawakan ini dari makalah yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala, dosen di Universitas Islam Madinah hafizallahu taala. Beliau mengatakan al-ihtifal bil Isra wal Mi'raj fi lailatul sabi wal isyin min syahr Rajab wa min suwari hadal ihtifal ihya lailatul sabi wal isyin wa shaum yaumiha. Di antara yang dilakukan oleh sebagian manusia ketika peristiwa Isra wal Mi'raj yaitu melaksanakan salat malam 27 Rajab tersebut dan berpuasa pada pagi harinya. Wa yurwa fi fadliha asarun makdzubun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya mereka membawakan riwayat dari Ibnu Abbas namun riwayatnya dusta, tidak ada yang as-sahih. Kita sampaikan ucapan ulama yang lain di antaranya Al-Hafidz Al-Iraqi, beliau mengatakan hadisus salatil ma'tsura fi lailatis sabi wal isyi min Rajab mungkarun. Hadis tentang salat pada malam 27 Rajab itu hadis yang mungkar, ya. Artinya tidak boleh jadikan sebagai hujjah kama hakama wa badi hadal athar an Ibnu Abbas, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Dan di antara ulama yang mengingkari hadis tersebut adalah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan waqad angkaral ulama'u al-ihtifala bil Isra'i wal Mi'raj sawa'an fi hadil laila wa fi ghairiha. Dan para ulama telah mengingkari perayaan Isra dan Mi'raj baik tanggal 27 ataupun selain 27. Yang pertama secara penanggalan tidak ada dalil yang sahih yang sharih menjelaskan kapan terjadinya. Banyak khilaf di antara para ulama. Artinya tidak bisa ditetapkan kapan tanggalnya, kapan bulannya. Apalagi dirayakan. Sudah tidak tepat penanggalannya kok dirayakan, ya. Dua sudah kesalahannya, double kesalahannya, ya. Kenapa? Karena tidak pernah dilaksanakan oleh Rasul ataupun para sahabat Rasulullah. Rasul sendiri yang mengalami peristiwa yang besar tersebut, namun beliau tidak pernah merayakannya. Para sahabat yang paling antusias memperjuangkan agama Allah tidak juga pernah merayakannya. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga tidak pernah merayakannya, ya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya ini semuanya adalah ritual-ritual ibadah yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Dan kata seorang ulama yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ulama salaf terdahulu mengatakan, masdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zada minallahi bu'dan. Tidaklah orang yang berbuat bid'ah itu lebih semangat dalam kebid'ahannya kecuali lebih menambahkan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan yang sunnah, yang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Cuma inilah diantara keajaiban sebagian manusia, keajaiban sebagian kaum muslimin yang sudah ada dasarnya, yang sudah ada hadisnya yang sahih, tidak dilaksanakan atau malas-malasan melaksanakan. Namun yang maudhu', yang dhaif itu semangat hidup dan mati untuk memperjuangkan yang dhaif tersebut. Ini keajaiban sebagian kaum muslimin, ya. Coba misalnya masalah zikir misalnya, ya. Masalah zikir, banyak masya Allah setiap selesai sholat zikir sampai lama.
Coba tanya, apa zikir ketika mau tidur? Ya, mungkin ada sensus penelitian ya, yang mereka suka zikir-zikir yang bid'ah itu, ini suatu yang bisa dipastikan. Seperti yang dikatakan oleh seorang ulama tadi, Hasan Al-Atiyah, bahwasanya kalau orang itu sudah berbuat bid'ah, maka akan dicabut ya rasa semangat untuk melaksanakan apa? Sunnah. Ya. Coba tanya kepada mereka yang getol melakukan zikir-zikir jama'i atau zikir-zikir bid'ah tersebut, apa doa mau keluar rumah? Apa doa mau masuk rumah? Ya, kecuali kalau nggak punya rumah mungkin dimaklumi, nggak pernah masuk, nggak pernah berdoa. Ya. Cuma itulah ya keajaiban sebagian saudara kita yang sudah jelas dalilnya sholat tahajud misalnya setiap malam, ya ada dalilnya yang sahih. Demikian pula puasa Senin Kamis, ini dilakukan setiap ya minggunya, setiap bulannya, silahkan. Ya. Namun apa? Banyak yang malas mengerjakannya. Demikian pula di antara sunnah-sunnah Rasulullah yang lainnya tidak mau diamalkan, malas mengamalkan, namun yang bid'ah hidup nanti di atas bid'ah tersebut. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi ini sebagai bahan koreksian bagi kita semuanya untuk kita istiqomah di atas sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wala yu'raf an ahadin minal muslimin annahu ja'ala li lailatul Isra fadilatan ala ghairiha la siyama lailatul qadar. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tidak diketahui dari seorang pun dari kaum muslimin yang menjadikan keutamaan atau perayaan bagi malam Isra wal Mi'raj atas malam-malam yang lainnya. Bahkan lebih parah, mereka sebagainya menganggap malam Isra wal Mi'raj itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Karena apa? Itulah bid'ah yang sudah dalilnya dikalahkan dengan yang tidak ada dasarnya yang sahih. Walakana sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsan. Tidak ada seorang pun dari sahabat tabi'in yang pernah merayakan Isra wal Mi'raj. Demikian pula Imam Asy-Syafi'i, tidak pernah ada riwayat dari beliau merayakan atau menganjurkan ya acara perayaan Isra wal Mi'raj. Yaksiduna taksis salatul Isra bi amrin min umur wa la yadhkurunaha. Tidak ada seorang pun dari ulama sahabat tabi'in dan yang lainnya yang mengkhususkan malam Isra wal Mi'raj dengan ibadah-ibadah atau ritual-ritual tertentu. Walihada la yu'raf ayu lailatin kanat. Oleh karena itulah tidak pernah dikenal kapan malam Isra wal Mi'raj tersebut. Seperti yang sudah kita sampaikan, penanggalannya diperselisihkan, tidak ada kesepakatan, tidak ada yang sahih. Wa in kanal Isra min a'dami fadaili sallam. Meskipun Isra wal Mi'raj termasuk salah satu keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma hadza falam yushra takhsisu dzalikal zaman wala dzalikal makan bi ibadatin syar'iyyah. Ya, maka tidak boleh mensyariatkan ibadah-ibadah khusus di waktu-waktu tersebut. Jadi sekali lagi, meskipun itu misalnya kita tahu waktu yang mulia, tempat yang mulia, tidak boleh kita seenaknya beribadah. Harus beribadah sesuai dengan ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya bulan Ramadan, bulan yang mulia. Ya, sudah ada patokan bagaimana kita beribadah di bulan Ramadan tersebut. Puasa dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Bagaimana kalau ditambah sampai jam 12 malam misalnya? Ya, kalau mau ya silahkan. Namun konsekuensinya 1 bulan sampai jam 12. Ini sekedar kelaziman saja, meskipun adalah perbuatan al-bid'ah. Al-Islam yusrun, agama Islam mudah. Yang sudah ada silakan dilaksanakan. Jangan mengada-ada. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah yang sudah ada ajarannya, jangan mengada-ada. Karena kalian sudah dicukupkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam telah sempurna. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syara'ahu. Kata Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat tadi bahwasanya Islam telah sempurna, kata beliau, maka dari itu tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul SAW, wala dina illa ma syara', dan tidak ada yang tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai penutup saya sampaikan sekali lagi ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala yang berkaitan dengan bulan Rajab ini. Kata beliau,
innani aqul lakum mubayyinan al-haq. Sesungguhnya kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, aku akan sampaikan kepada kalian tentang kebenaran. Inna syahr Rajab laisa lahu salatun ma takhussuhu. Bahwasanya bulan Rajab tidak ada salat yang khusus pada la fi awal lailati jum'ati minhu, baik pada awal malam Jumat atau selainnya, wa laisa lahu siyamun yakhussu fi awal yaumin minhu, demikian pula tidak ada puasa yang khusus tentangnya pada awal hari dari bulan Rajab, wala fi baqiyatil ayyam, atau puasa-puasa khusus di hari-hari di bulan Rajab. Wa inna ma huwa kabaqis syuhur, namun bulan Rajab secara ritual ibadah seperti bulan-bulan yang lainnya. Fima yata'alaq bil ibadat. Mau puasa Senin Kamis silahkan bulan Rajab. Mau puasa 3 hari setiap bulan silahkan seperti bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab. Wa in kana huwa adul asyuril arba'ah, meskipun dia adalah bulan yang al-hurum tadi. Kemudian kata beliau, wa fi ma sahha an Rasul sallallahu alaihi wasallam minal amali shalih kifayatan amma ja'a fi ahadits dha'ifah. Apa yang telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari amal-amal saleh itu cukup untuk kita amalkan daripada kita mengamalkan yang dha'ifah atau yang maudhu'ah makdzubah ala Rasulullah SAW. Wa innal insan idza ta'abbada lillah bima thabata anna min syari'illah faqad abadallah ala basirah yarju sawaballah wa yakhsha iqabahu. Sesungguhnya manusia apabila dia beribadah kepada Allah dengan yang sahih dari Rasulullah SAW, maka itu adalah syariat Allah dan dia telah beribadah kepada Allah ala basirah, di atas al-ilmu, dan dia mengharapkan pahala dari Allah dan takut azabnya. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala abdi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas sunnah Rasulullah SAW dan di atas pemahaman para sahabat, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas keduanya. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan tafadhalu. Nah, kita lanjutkan kembali dengan menjawab sebagian pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, apakah Nabi pernah merayakan turunnya Al-Quran seperti yang dikerjakan orang-orang al-bid'ah atau al-bid'ah? Yang pertama, seperti yang kita sampaikan pada Isra wal Mi'raj tadi, ini juga salah kaprah tentang masalah nuzulu Al-Quran. Kalau di tempat kita, kapan turunnya Al-Quran? Kapan? Takut disalahkan ya? Tanggal berapa? Nah, 17 Ramadan. Padahal kalau kita renungkan kembali, Al-Quran kapan diturun, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan Rasul menjelaskan kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Apakah pada 10 hari pertama di bulan Ramadan, atau 10 kedua, atau 10 ketiga? 10 tanggal 17 pada 10 keberapa? 10 kedua atau ketiga? Kedua. Berarti benar atau salah? Antum yang menyalahkan ya. Itu sudah salah bertentangan dengan apa Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Allah mengatakan Al-Quran turun fi Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar Rasulullah SAW menjelaskan ketika memerintahkan atau memotivasi kita, menganjurkan kita untuk kita meraih Lailatul Qadar. Rasulullah menganjurkan untuk kita mencarinya pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Sedangkan tanggal 17 sebelumnya. Berarti apa? Sudah salah masalah penanggalannya. Karena menyelisihi sabda Rasulullah SAW. Demikian pula seandainya benar tanggal 17 Ramadan, demikian pula seandainya benar tanggal 27 Rajab itu Isra wal Mi'raj, tetap tidak boleh dirayakan seperti yang ada di tempat kita atau yang kita lihat. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul maupun para sahabat Ar-Rasul SAW. Dan kita yakini hari raya kaum muslimin selama setahun cuma 2 saja sudah dipatenkan oleh Rasul SAW. Tidak boleh ditambah-tambahi. Rasul SAW ketika masuk ke kota Madinah, beliau mendapati penduduk kota Madinah merayakan 2 hari raya peninggalan jahiliyah.
Kemudian Rasul SAW mengatakan, innallaha qad abdalakuma bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah menggantikan bagi kalian 2 hari raya tersebut dengan 2 hari raya yang lebih baik bagi kalian. Yaitu kata beliau, Idul Adha wa Idul Fitr. Ya, seandainya perayaan Isra wal Mi'raj itu baik, seandainya perayaan Nuzul Quran itu baik, Rasul akan apa? Mencantumkan dalam apa? Perayaan tersebut. Namun Rasul hanya mematenkan 2 hari raya saja, Idul Adha dan Idul Fitr. Ya. Kalau seandainya itu baik, Rasul yang pertama kali akan merayakannya, akan menganjurkannya. Namun itulah sekali lagi, sebagian kaum muslimin mereka tidak terima kalau Islam itu sudah sempurna. Ya. Mereka ingin apa? Mengatakan saya yang akan menyempurnakan Islam. Ya. Makanya kata para ulama, mereka yang berbuat kebid'ahan itu secara langsung atau tidak langsung mereka sebutnya protes bahwasanya agama Allah itu belum apa? Belum sempurna. Padahal Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau mereka mengatakan tidak, saya apa? Meyakini Islam telah sempurna. Ya kalau sudah meyakini seperti itu, tinggalkan bid'ah-bid'ah yang ada. Ya. Kalau Anda masih melaksanakan kebid'ahan, berarti Anda menganggap Islam apa? Belum sempurna. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yara hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat kebid'ahan dan dia anggap itu baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati risalah. Menuduh Rasul apa? Belum menyampaikan semua ajaran al-Islam. Maka mereka yang apa? Menemukannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mendapati sekelompok orang berzikir jamaah dipimpin oleh seorang imam dengan memakai alat berupa bebatuan, pemimpinnya mengatakan sabbihum mi'ah, halilu mi'ah, kabbiru mi'ah, bertahlilah 100 kali, bertahmidlah 100 kali, tasbih 100 kali. Apa kata Ibnu Mas'ud? Uddu sayiatikum, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Fa ana dhaminun alla yadi'a min hasanatikum syai'. Aku jamin kebaikan kalian, yaitu yang sesuai dengan al-ikhlas dan ittiba, tidak akan sia-sia. Wa hakum ya umat Muhammad, alangkah celakanya kalian wahai umat Muhammad, yaitu yang berzikir jamaah tersebut. Ma asra halakatakum, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Haulai sahabatun nabiyukum mutawafirun, para sahabat Nabi kalian masih hidup di tengah-tengah kalian. Wa hadithiya bulam tabla wa anyatul lam tuksar, bajananya Rasul masih belum pecah, pakainya Rasul masih belum usang, Rasul baru meninggal. Kenapa kalian sudah apa? Membuat ajaran baru. Kemudian kata beliau, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad aw muftatihu dhalalah. Kalian yang berzikir jamaah ini punya 2 kemungkinan. Kalian menganggap diri kalian lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW, atau kalian sengaja membuka pintu kesesatan. Kalau kalian mengadakan salat raghaib, mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj atau Nuzul Quran, berarti kalian menganggap diri kalian lebih baik daripada Rasul SAW, karena Rasul belum pernah melaksanakannya. Atau memang kalian sengaja untuk membuka pintu kesesatan. Kemudian orang-orang yang berzikir jamaah itu mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Wahai Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Niat kami baik, niat kami mendekatkan diri kepada, niat kami ibadah kepada Allah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridinil khailan yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik tidak kesampaian, tidak menggapai kebaikan tersebut karena salah caranya. Makanya yang harus kita jadikan sebagai prinsip bahwasanya ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ittiba, sesuai dengan ajaran Rasul dan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala tidak cukup modal al-ikhlas saja. Kenapa perkara yang begitu besar Isra Mi'raj tidak jelas tanggal terjadinya? Wallahu alam, diantaranya karena dahulu para as-salaf tidak banyak memperhatikan masalah tanggal tersebut. Yang mereka lebih perhatikan masalah inti pelajaran yang diambil, yang dipetik daripada kejadian Isra wal Mi'raj tersebut. Seperti masalah akidah tadi, masalah ibadah, dan yang lainnya. Meskipun sekali lagi ini sebagian di antara yang dikatakan oleh para ulama tentang masalah
hal tersebut. Karena memang sekali lagi intinya adalah ya apa yang terkandung dari peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Wallahu a'lam. Mana yang lebih afdol, kita membaca kitab atau mendengarkan rekaman-rekaman kajian? Yang paling afdol datang ke majelis para ulama langsung. Itu yang paling afdol. Karena apa? Banyak keutamaannya. Ya. Apalagi di masjid Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan man salaka tariqan yaltamsu ilman sahalallahu bi tariqal jannah. Barang siapa yang berjalan kaki atau berjalan untuk belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyyatumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakaramallahu fi man indah. Kata Rasulullah, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid Allah, mereka membaca Al-Quran, saling mempelajari isi Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi majlis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Dan itu adalah da'bus salaf. Para ulama salaf dahulu apa? Berlomba-lomba untuk mendatangi majlis para ahli ilmi. Itu yang paling afdal. Namun ya tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang ya tidak mampu datang atau mungkin karena hal-hal yang lainnya dan sebagainya, maka di antara cara menuntut ilmu agama yaitu dengan mendengarkan rekaman-rekaman kajian. Itu tingkatan yang kedua, ya. Dan yang ketiga adalah membaca kitab. Pernah salah seorang masyayikh ditanya tentang perbandingan dua ini, membaca kitab atau mendengarkan rekaman kajian. Maka yang kedua ini yang lebih afdal. Meskipun kalau bisa semua fasilitas sarana untuk belajar ilmu agama kita apa? Kita lewati agar apa betul-betul kita bisa talabul ilmi dan istiqomah di atas talabi al-ilmi. Semuanya dibolehkan. Namun sekali lagi yang paling afdal duduk langsung ke majlisnya para ahli ilmi, kepada asatidah. Karena apa? Di antara keutamanya kalau kita tidak paham bisa langsung apa? Tanya kepada ustadznya. Ya. Kalau kita mendengar rekaman bisa jadi apa? Kita bingung, namun apa? Dia bisa bertanya, akhirnya apa? Kita pahami sendiri, akhirnya apa? Salah paham. Lebih baik nggak paham daripada apa? Salah paham. Dan yang lebih baik paham dengan apa? Sebenarnya. Makanya kata para ulama di antara sumber kesesatan itu su'ul faham, salah apa? Salah paham. Ya. Sebagaimana kata Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan wa su'ul fahmi anillahi wa an rasulihi man sya'u kullid dalalati wal bid'ati. Kata beliau dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah bahwasanya salah paham terhadap apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu sebab asal muasal sumber daripada segala bentuk kebid'ahan dan kesesatan. Maka kalau duduk di majelis itu konsentrasi, jangan apa? Ya khayal atau jangan ngantuk, ya betul-betul konsentrasi, disiapkan untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul dan apa yang disampaikan daripada kebenaran biar tidak salah paham. Lebih baik sekali lagi tidak paham daripada salah paham. Namun yang paling baik sekali lagi apa? Paham dengan sebenarnya. Wallahu ta'alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jazakumullahu khairan katsir atas perhatiannya. Wa aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.